Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik ya? Baik, Pak. Udah sarapan? Belum. Ada yang udah sarapan? Belum suka? Iya. Selesai kelas kita nanti ya. Kita makan. Untuk hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita serta apa yang telah kita dapatkan pada hari ini dapat berguna untuk kita ke depannya. Untuk doa, Bapak minta kepada Nak Ibnu ya, untuk memimpin doa ya. Sekarang Nak Ibnu. Ya, udah. Untuk semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa untuk agama dan pertanyaan masing-masing. Berdoa juga. Sudah selesai. Terima kasih Nak Ibnu memimpin doa. Jadi Bapak akan memulai pembelajaran ini dengan beberapa pertanyaan terkait materi yang ingin Bapak ajarkan kepada anak-anak pada hari ini, yaitu terkait macam-macam perlawanan yang terjadi pada masa perlawanan di Indonesia, masa penjajahan di Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Jawa itu sendiri. Jadi, apakah anak-anak sekalian ini ada yang mengetahui salah satu tokoh atau bentuk dari perlawanan yang dilakukan oleh seorang pejuang atau pahlawan di Indonesia sendiri? Boleh diangkat tangannya. Gak tahu, Pak. Belum tahu ya? Apakah anak-anak sendiri itu mengetahui bahwa ada sebuah perang atau perlawanan yang pernah terjadi di kota anak-anak? Ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Oke, dulu juga ya, nanti boleh mendengarkan penyampaian materi Bapak. Dan yang terakhir, anak-anak semua pernah nggak sih waktu di rumah ketika anak-anak itu mungkin libur atau setelah tidur siang pulang sekolah itu melihat tayangan entah kartun atau serial TV atau berita terkait salah satu momen atau sebuah kegiatan mungkin yang terlampau yang dilakukan oleh seorang pahlawan saat melakukan perlawanan yang ada di Indonesia sendiri. Apakah ada yang benar? Mungkin di laptop Sunil ya, atau mungkin di berita atau kartun gitu. Mungkin ada yang udah pernah. Najela sudah pernah? Sudah. Bagus, berarti ya tidak sia-sia ya nonton pembelajaran ya. Oke, untuk menindaklanjuti pada hari ini kita akan mempelajari mengenai macam-macam perlawanan yang terjadi di Pulau Jawa itu sendiri ya. Bisa disimak dari poin yang Bapak telah membuat tayangkan ini. Yang pertama kita akan masuk pada sebuah perang atau kejadian perang yang dilakukan oleh salah seorang pahlawan yang ada di Pulau Jawa. Nama perang sendiri itu Perang Jawa. Jadi ini adalah seorang tokoh pahlawan. Apakah ada yang tahu nama dari tokoh tersebut? Ya, itu. Pangeran Diponegoro. Bagus, betul sekali lah Ibu. Nanti dapat bonus PB. Saya soalnya Bapak nggak mau kalah sama ujian. Jadi dapat PB. Ya, untuk materi yang pertama ini apakah Bapak boleh minta bantuan ya untuk dua orang murid membacakan materi ini? Ada yang berminat? Sebelum Bapak tunjuk. Saya, Pak. Oke, Anda silakan paragraf yang pertama. Kita akan belajar Belanda di Jawa pada abad ke-19 menimbulkan konflik dengan memperkenalkan budaya Barat yang tidak sesuai dengan tradisi lokal. Tindakan seperti meningkatkan pajak dan memasang patok pembuatan jalan di tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta membuat Pangeran
Diponegoro marah dan memulai perang dengan dukungan pasukan kerajaan selama perang. Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya dengan menyerang secara tiba-tiba dan memotong jalur pasukan makanan bagi pasukan Belanda, menyebabkan kekalahan mereka. Untuk mengatasi ini, Belanda di bawah Jenderal de Kock memanggil bantuan tentara dari Sumatera, Sulawesi, serta merekrut tentara dari Afrika dan partai ke diri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pangeran Diponegoro menggunakan taktik berbeda dalam perang dengan menyerang secara tiba-tiba dan memotong jalur pasukan makanan Belanda yang mengakibatkan kekalahan mereka. Dalam upaya untuk mengatasi hal ini, Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock memanggil bala bantuan tentara dari Sumatera, Sulawesi, serta merekrut tentara dari Afrika dan partai untuk sebagai the Great War oleh Eropa akan memaksa Belanda untuk mengerahkan 5.000 tentara. Kerugian besar yang dialami Belanda dalam perang ini mendorong mereka untuk memperkenalkan ide kultur Sal sebagai kompensasi atau kerugian yang diderita. Baik, terima kasih Anda telah membaca materi pada bagian pertama mengenai perang Jawa yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Pangeran Diponegoro yang biasanya anak-anak kalau pernah dengar atau pernah membaca itu seorang tokoh yang dijuluki dengan konsep perang gerilya, terutama perang di tanah Jawa itu sendiri. Untuk slide kedua yaitu ada pembahasan mengenai perang Padri. Jadi perang Padri ini itu terjadi di tanah Minangkabau, lebih tepatnya di daerah Sumatera Barat, yang dipimpin oleh Datus Mandaro. Setelah beliau meninggal digantikan oleh Teuku Imam Bonjol, dan penyebab dari adanya perang Padri itu sendiri ialah pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama, kaum Padri itu terkait praktik agama dan menimbulkan peperangan. Jadi cukup jelas ya anak-anak ya tentang adanya waktu dan tempat terjadinya perang Padri itu sendiri. Tokoh yang memimpin perang Padri dan terlibat oleh di dalam kegiatan perang Padri itu sendiri, serta penyebab terjadinya atau awal mulanya dari perang Padri itu sendiri di tanah Minangkabau, Sumatera bagian barat. Untuk yang ketiga kita masuk ke dalam masa pergerakan nasional. Apa dari teman-teman ini atau anak-anak ini udah mengetahui sebagian dari konsep masa pergerakan nasional itu sendiri? Pernah baca mungkin dari majalah buku, kutipan majalah buku, atau mungkin diceritakan orang tua anak-anak sendiri? Apa udah ada yang mana? Saya tahunya pergerakan nasional itu contohnya kayak Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, sama Indis Party, Pak. Ya, terima kasih Najian, betul sekali jawaban dari Najian. Kita langsung dengan Najian barusan. Maka Bapak sekarang akan memperjelas mengenai masa pergerakan nasional itu sendiri. Jadi masa awal pergerakan itu lahirlah organisasi-organisasi pergerakan yang seperti Najian tadi sebutkan, yaitu ada Budi Utomo, ada Sarekat Dagang Islam atau yang biasa disebut dengan SDI, Muhammadiyah, dan Indis Party. Selanjutnya organisasi pergerakan berkembang masa awal radikal yang menghasilkan organisasi seperti Perhimpunan Indonesia yang bisa dikenal dengan sebutan PI dan Partai Komunis Indonesia yang teman-teman pernah nonton filmnya itu yaitu dimasukkan PKI. Masa selanjutnya itu masa moderat dengan bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Jadi setelah adanya masa pergerakan awal itu terjadilah masa itu barusan itu ya masa apa ini? Bapak ya masa moderat dengan bersedia bekerja sama dengan pihak-pihak Belanda itu sendiri. Beberapa organisasi yang berhaluan moderat antara lain yaitu ada Partai Gabungan Politik Indonesia atau disebutkan dengan GAPI,
Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI, Persatuan Pemuda Kristen, Persatuan Pemuda Katolik, dan masih banyak organisasi lainnya. Slide ketiga yaitu terdapat faktor-faktor lahirnya dari pergerakan nasional itu sendiri. Apa ada dari anak-anak yang ingin membacakan beberapa poin dari faktor-faktor lahirnya pergerakan nasional itu sendiri? Oke, Nadila boleh silakan. Yang pertama itu ada sejarah kejayaan kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Kemudian penderitaan rakyat akibat penjajah. Kemudian lahirnya golongan terpelajar dan cendekiawan. Yang keempat masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Dan yang terakhir ada kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti Filipina dan India. Baik, terima kasih. Najila ya. Oke, terima kasih atas kebaikan rencana dan pembahasan materi Bapak ini ya. Baik, untuk faktor pelajaran pergerakan nasional itu sendiri, dengan adanya pergerakan nasional ini, akhirnya bakal ada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dari hasil Kongres Pemuda. Selain itu, lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman diperdengarkan dan dipublikasikan pertama kalinya pada surat kabar Simpul dengan mencantumkan teks bahwa lagu itu merupakan lagu kebangsaan. Jadi untuk selanjutnya itu ada kedatangan penjajahan Jepang. Siapa yang menang negara Jepang di sini? Apa anak-anak sendiri udah ada yang pernah liburan ke Jepang? Semua orang tua ya? Belum lah ya? Besok akan ya? Bilang sama bapak ya, perlu liburan ke Jepang. Liburannya sama bapak boleh nggak? Waduh, mari istri saya nanti ya, bawa anak orang dia, nggak boleh itu. Jadi kedatangan penjajahan Jepang pada tanggal 8 Desember tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, memicu perang Pasifik. Dalam waktu singkat, Jepang berhasil menduduki Filipina, Myanmar, Malaya, Singapura, dan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret tahun 1942 sendiri, pasukan Jepang mendarat di Pulau Jawa dan 4 hari kemudian menguasai Batavia, ada yang sekarang biasa dikenal oleh anak-anak sendiri itu Jakarta, Jaksel, Monas. Nah, itu awalnya dari kedatangan penjajahan Jepang itu sendiri. Pada tanggal 8 Maret 1942, pasukan Jepang menyerang tanpa syarat ke badan Jepang. Jadi secara singkatnya, kedatangan penjajahan Jepang itu sendiri berawal dari adanya pangkalan Angkatan Laut Amerika yang letaknya di Pearl Harbor, memicu perang Pasifik. Lalu dari situlah Jepang berhasil menduduki daerah-daerah atau negara-negara lain seperti Filipina, Myanmar, Malaya, Singapura, dan Indonesia. Untuk slide selanjutnya itu membahas mengenai perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, yang mungkin Bapak bisa minta tolong kepada Kak Ibu untuk dibacakan 2 paragraf ini. Masyarakat Indonesia sudah mengalami masa penjajahan dan diperbiasa dari bangsa-bangsa Eropa Jepang pada mulanya. Perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia bersifat kedaerahan dan hanya membela wilayah atau daerah tempat mereka tinggal. Akan tetapi pada tahun 1908 mulai berdiri organisasi modern pertama yang bernama Budi Utomo. Setelah itu lahirlah organisasi nasionalisme lain seperti Serikat Dagang Islam, Partai Nasional Indonesia atau PNI dan sebagainya. Organisasi ini lebih menjunjung persatuan dan kesatuan Indonesia sampai pada akhirnya organisasi tersebut memutuskan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa bersejarah ini menjadi pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia untuk mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Baik, maksudnya itu. Jadi teman-teman dapat menyimak materi yang telah disampaikan tadi mengenai perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Baik, sebelum menutup adanya penjelasan materi pada hari ini, Bapak akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan bermain puzzle. Ada yang mungkin udah pernah main puzzle di sini?
Sudah semua ya, sudah semua ya. Baik, karena pada hari ini itu materi kita bertemakan macam-macam perlawanan, secara khusus perlawanan di tanah Jawa, maka Bapak telah menyediakan 2 puzzle terkait tokoh yang telah kita pelajari barusan terkait perang Jawa. Apa masih ingat? Ada yang masih ingat tokohnya siapa? Ya, boleh, betul sekali. Terima kasih telah berani jawab ya, ujian ya. Jadi Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok besar. Karena kalau puzzle Bapak bagi menjadi kelompok kecil itu mungkin terlalu lama atau terlalu rumit. Jadi kurang mengasihkan seperti itu ya. Jadi Bapak pecah jadi 2 kelompok besar. Yang satu kelompoknya beranggotakan 5 orang. Jadi kubu pertama, kelompok pertama itu dari Nadila dan Vivi ke samping. Kubu 2 atau kelompok kedua itu dari Najian dan Nafid kita ke samping. Jadi masing-masing kelompok itu memiliki waktu sekitar 10 menit untuk menyusun puzzle, potongan puzzle ini yang telah Bapak siapkan dan telah Bapak acak di depan secara berkelompok selama 10 menit ya, tidak boleh lebih karena Bapak akan menghitung waktunya. Dan nanti setelah teman-teman selesai dari masing-masing kelompok itu akan Bapak berikan kesempatan untuk teman-teman dari masing-masing kelompok itu mempresentasikan mengenai keluh kesah teman-teman saat melakukan proses penyusunan puzzle ataupun juga mengenai cerita singkat tentang Pangeran Diponegoro sesuai yang teman-teman dan anak-anak sampaikan dan Bapak sampaikan maksudnya tadi dan teman-teman sekali. Jadi boleh mulai masuk teman-teman, silakan Bapak. Ya, kelompok juga kelompoknya Mas Ibnu bagian lebih luar biasa sekali kelompok. Udah namanya. Oke, karena 2 kelompok sudah selesai, maka Bapak akan menanyakan tentang refleksi singkat yang didapat dari penyusunan puzzle ini. Mungkin karena kelompok pertama yang telah selesai duluan menyusun puzzle, Bapak akan pertanyaan yang pertama ini ke kelompok pertama, yaitu kelompoknya Mbak Dila dan kawan-kawan. Jadi kelompok pertama yaitu kelompoknya Mbak Dila dan kawan-kawan itu mengetahui salah satu tokoh yang Bapak jadikan puzzle ini untuk diskusi tadi itu bernama siapa? Mungkin dari teman-teman mengetahui nggak sih bahwa Pangeran Diponegoro ini memimpin perang apa sesuai yang telah Bapak jelaskan? Perang Gerilya, betul. Perang Jawa juga betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya Bapak akan ke kelompok 2. Bapak menanyakan tentang beberapa hal. Waduh, ya memang ya, kelompok 2 memang berbeda dengan kelompok 1 ya. Tidak apa-apa, namanya kita belajar menyusun aja ya toh. Ini memang sudah betul dari kelompok 2 memang Bapak apresiasi cuma ini ya, tadi Bapak sudah jelaskan mungkin di depan dengan PowerPoint-nya itu mukanya sangat berhadapan. Tapi di kelompok 2 ini terpisah, mungkin bisa dijelaskan ya. Bapak ini orangnya ada 2, cuma nggak cukup gitu. Ada 2. Iya, satu di sini, satu di situ. Jadi setengah-setengah. Oh iya, boleh. Sampingan ya, sampingan ya. Betul. Agak jengkel pun nggak apa-apa. Iya, Pak, nggak bisa disatuin. Bisa disatuin? Iya. Cuma boleh kelompok 2 lihat kelompok 1. Begini. Kan beda lah. Beda ya.
Ya Bapak apresiasi mungkin sudah berusaha, namun Ini kok ada yang fotonya, Pak? ada lagi ya, tadi Bapak berbicara lalu. Iya, Ya, jadi Bapak yang bertanya kepada kelompok kedua yang telah menyusun puzzle Pangeran Diponegoro. Mungkin kesulitan apa yang teman-teman rasakan hingga puzzle ini bisa berbentuk unik seperti ini ya? Sebenarnya itu apa ya Pak kesulitannya ya Pak? Mungkin ini puzzle terlalu itu Pak ringan, jadi kita kesulitan untuk nyatuinnya. Iya. Lalu teman-teman apa bisa jelaskan Pangeran Diponegoro itu pemimpin apa, peran apa yang tadi Bapak sampaikan dan juga kelompok satu sampaikan? Peran apa? Gerilya. Peran apa? Peran gerilya. Betul sekali. Peran gerilya. Semoga dulu untuk kelompok satu dan kelompok dua boleh datang kembali. Nanti hadirnya ke kelompok berapa aja? Katanya lebih baik Kak. Kali ini bukan kayak ini ya. Jadi terima kasih banyak untuk anak-anak semua yang mungkin telah berpartisipasi pada pembelajaran hari ini dengan penuh keceriaan. Walaupun tadi keluarnya belum sarapan, ada yang belum sarapan, ada yang mungkin mukanya bad mood ya, karena kepanasan. Jadi sebelum Bapak menutup pertemuan pada pagi hari ini, Bapak akan sedikit menyampaikan mungkin penguatan dari Bapak yang terkait materi itu. Jadi kita sebagai generasi bangsa, sebagai anak-anak muda, anak-anak berpendidikan, tentunya harus selalu senantiasa mengingat jasa-jasa yang telah diberikan atau dilakukan oleh pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia secara khusus. Karena pada hari ini kita membahas mengenai pahlawan-pahlawan yang ada di daerah Jawa, itu kita harus bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan, karena tanpa adanya mereka kita tidak bisa hidup makmur, hidup bahagia. Mungkin Tijian besok tidak bisa ketemu jodohnya, ya kan? Mas Ibnu tidak bisa bermain dengan gembira ke sana kemari, Dediela tidak bisa bernyanyi yang gembira setiap hari, Denanda tidak bisa berjajan di depan sekolah. Jadi kita harus senantiasa mengingat jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Sebelum untuk pertemuan pada hari ini, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Jadi kenapa Bapak tidak menaruh absensi di depan? Tidak. Kenapa? Semuanya bisa. Betul. Bapak ingin memastikan murid Bapak selalu di kelas, jadi tidak ada yang keluar kelas. Ya, jadi yang pertama ada Tenji, hadir. Oke. Nah, Anaf. Hadir. Oke. Nadila. Hai Bapak. Nah itu. Hadir. Kananda. Kananda. Hadir Pak. Hadir ya. Nakasi. Hadir. Hadir. Nah, Widya. Hadir. Hadir. Ya, yang terakhir nih siapa ini yang belum diabsensi? Saya Pak. Belum. Najil udah tadi ya? Belum. Siapa lagi yang belum? Ya. Oke, nah Virginia berarti hadir, Nadia juga hadir. Masuk rumah sakit ya? Sakit apa? Nadia ya? Iya kemarin saya sakit Pak. Sakit. Terus betul ya? Pohon Pak. Itu dari pohon. Dijorokin teman saya. Aduh. Lihatin ya. Cuma ada keluhan? Sakit Pak. Sakit? Iya. Gak apa-apa, nanti sembuh sendiri ya. Jadi terima kasih beberapa teman-teman semuanya, anak-anak yang hebat, anak-anak yang tentunya berpotensi untuk menjadi orang-orang sukses ke depannya, khususnya dari Bapak. Ya, jadi kalau ucapan banyak telah ada di kelas Bapak pada pagi hari ini. Semoga apa yang akan kita pelajari bersama, mulai dari perang Padi, perang Jawa, masa pergerakan nasional, dan lain sebagainya itu berguna untuk kedepannya.
sebelum menutup kelas, alangkah baiknya ketika di awal kita dibuka dengan doa, maka dia juga ditutup dengan doa. Bapak tidak akan menuju karena Bapak sendiri yang akan berdoanya. Jadi semuanya silakan bersikap yang baik. Oke, tangan dilipat, kaki dirapatkan, mata dipejamkan. Mari kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa agar diselamatkan dari mara bahaya dalam perjalanan pulang. Doa cukup. Terima kasih anak-anak hebat ya. Bapak mau lanjut ke aktivitas yang lain dulu. Anak-anak silakan persiapkan barang-barang, masukkan mungkin jangan sampai ada tertinggal dan sampai ada tertukar. Jadi sekian pembelajaran hari ini. Ucapan terima kasih sekali lagi. Bapak mau undur diri dari kelas hari ini. Makasih ya semuanya ya.